Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar yang diberikan kepada orang yang beriman adalah nikmat ilmu. Karena kalaulah kita hidup tanpa ilmu, maka ibarat kata orang yang sedang melewati sebuah jalan yang gelap gulita, kemudian tidak ada pelita, maka mudah terjatuh, mudah menyimpang, mudah tersesat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang besar bagi menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Dan semoga kita semua berkumpul di surganya nanti insyaallah. Amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Hadirin azanillah wa iyyakum, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai dalil akan keutamaan pentingnya menghadirkan niat yang lurus berupa keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memang hadis ini terdapat faidah yang banyak di luar tentang keikhlasan. Di antaranya adalah tentang keutamaan salat berjamaah, kemudian pentingnya atau keutamaan duduk di masjid dalam rangka menunggu salat berjamaah, kemudian keutamaan yang lain terkait dengan jalannya kita menuju masjid untuk salat berjamaah. Baik, hadirin azanillah wa iyyakum, dan itu insyaallah akan kita bahas. Kembali kepada masalah niat. Pentingnya ikhlas. Kenapa ikhlas itu dianggap penting, Pak? Ini sedikit murojaah. Sedikit mengulang. Yang namanya belajar, Pak, ilmu agama itu ada hal yang sangat penting setelah kita belajar. Apa itu? Mengulang-ulang. Memurojaah kalau dalam bahasa Arab. Al-Imam Al-Bukhari, Pak. Imam Bukhari itu adalah perawi hadis, yang mana beliau itu menghafal ratusan ribu hadis dengan luar biasa. Pernah Imam Al-Bukhari itu dites, Pak, oleh ulama-ulama, dengan beberapa ulama, bagaimana cara tesnya? Kalau tidak salah saya ingat ada 10 hadis, 10 hadis beserta rangkaian sanadnya, sampai kepada Rasulullah. Dan rangkaian sanadnya itu banyak. Setiap hadis, ini hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, sampai hadis yang ke-10. Kan kita kalau belajar hadis ini cuma makannya saja, Pak. Tidak. Padahal kalau kita merujuk kepada Sahih Al-Bukhari, ada satu kitab namanya Sahih Al-Bukhari, di mana hadis yang dibahas di dalam kitab tersebut itu juga disertakan sanadnya. Jadi kalau ilmu hadis itu, Pak, itu syarat hadis sahih itu diterima, dikatakan sah, itu adalah hadis Nabi, itu sanadnya harus ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Misalkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, ini dari siapa? Imam Al-Bukhari, dari gurunya. Gurunya Imam Bukhari dari mana? Dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai nanti ke tabi'ut tabi'in,
sampai nanti ke tabi'in, sampai nanti ke sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah. Baru dikatakan bahwasanya hadis ini sahih, benar hadis Nabi. Itu pun perlu diteliti lagi. Ya, apakah nanti ya ada di antara satu sanadnya itu, salah satu rawinya itu adalah orang yang kadzab, pendusta, suka bohong, atau semuanya adil, ya amanah. Kalau semuanya thiqah, terpercaya ilmunya, adil orangnya, bertakwa kepada Allah, maka sudah pasti hadis ini sahih, bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalkan bersambung, tapi ada salah satu nih, oh ini ada catatan para ulama mengatakan bahwa ini pelupa orangnya, ya pelupa orangnya, tapi meriwayatkan hadis, maka hadisnya dinyatakan doif, ya kalau tanpa ada penguat dari jalur lain. Ini ilmu hadis, mustalah hadis. Jadi ya agama Islam benar-benar dijaga kemurniannya, Pak. Al-Quran itu tidak bisa ditambah satu huruf pun, Pak. Ya, ada misionaris, ya musuh-musuh Islam mencoba untuk apa? Untuk merusak Al-Quran. Ya entah dikurangi satu huruf, ya entah di ujung ayatnya dirubah, itu pasti ketahuan, Pak. Pasti itu. Ya, Allah menjaga Al-Quran sebagaimana Allah menjaga hadis Nabi. Ya, adapun Nabi dijaga bagaimana? Dengan sanad. Ya, dengan adanya sanad yang bersambung kepada Nabi. Jadi kalau misalkan ada orang sekarang ya membuat hadis palsu, itu akan ketahuan, Pak. Ya, akan ketahuan karena setiap hadis Nabi sudah dibukukan dan disertakan sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya, ini sedikit kita menyinggung ilmu mustalahul hadis. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, adapun hadis yang insya Allah kita akan bahas ini ya tentunya masih terkait dengan keikhlasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, salatul rajuli, salatnya seseorang fi jama'atin, ya berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. Ya, salatnya seseorang yang dilakukan berjamaah di masjid itu lebih tinggi, lebih banyak ya kebaikan dan pahalanya dibanding salatnya di mana? Di pasar-pasar atau di rumah mereka. Ini keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat berjamaah di masjid, Pak, itu perbedaannya itu 27 derajat, ya sekitar itu, dibanding salat yang dilakukan di rumah atau di pasar. Artinya di rumah di pasar itu hanya 1 derajat, ya hanya 1 derajat. Sedangkan salat yang dilakukan berjamaah di masjid, yaitu salat maktubah, ya ada salat fardu, ada 5 waktu ya Pak ya. Ada yang 6 waktu di sini, ya 5 waktu. Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib. Isanya ketiduran tadi. Kalau ketiduran berarti 4 waktu, ya. Tentu ya 5 waktu. Nah, salat 5 waktu ini ketika dilakukan di dalam masjid berjamaah, maka pahalanya lebih besar dibanding salat di rumah. Perbedaannya 27 derajat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Jadi ya mau pilih yang mana, Pak? Salat di masjid atau di rumah? Gak ada pilihan, Pak. Sebab apa? Hukum salat di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, wajib apa, Ustaz? Ada 2. Ada kifayah, ada ain. Ain, Pak. Ya. Jadi bagi laki-laki salat berjamaah di masjid hukumnya apa? Fardu ain. Ya. Ini dia yang mungkin jarang orang ketahui. Ya, dikira salat berjamaah di masjid itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, akhirnya apa? Masjid sepi, Pak. Ya, sunnah inilah. Ya, sunnah ini jadi apa? Di rumah saja. Hadirin azanillah wa iyyakum. Pantas. Ya, masjid di mana-mana sepi. Kenapa? Karena orang salah ya dalam apa? Memahami hukum apa? Salat berjamaah di masjid. Padahal hukumnya wajib ain. Memang ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya, ada yang berpendapat fardu kifayah. Artinya kalau misalkan satu RT
Ya, satu RT, biasanya per RT atau per RW itu ada masjid. Ya, kalau di kita di kampung ya. Nah, kalau misalkan per RW atau per komplek lah, ya di masjid atau musola itu sudah ada 2-3 orang sholat di masjid sudah cukup. Yang lainnya sunnah muakkadah. Ya, adapun ya orang-orang ini sudah mewakili. Kalau fardu kifayah seperti itu. Ada yang berpendapat eh, bahwasanya sholat wajib, sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, artinya apa? Kalau nggak dilakukan di masjid juga nggak apa-apa, nggak dosa. Ya, ada juga yang berpendapat harus di masjid, kalau di rumah, di pasar, di selain masjid itu nggak sah. Ini pendapatnya mazhab zahiri. Ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, hukumnya wajib ain. Dari sekian banyak pendapat ini, mana pendapat yang lebih kuat, yang tepat, kita pilih, Pak. Ya kita cari, jangan sampai kita yang enak sajalah. Ya, dalam mengambil pendapat fikih, ya sudahlah yang gampang saja, saya milihnya yang sunnah muakkadah saja. Artinya kalau kita nggak sholat berjamaah di masjid, berarti kita nggak dosa. Nggak seperti itu, Pak. Ya, dalam ya bermazhab, ya dalam mengambil pendapat fikih, kita cari mana pendapat yang paling kuat, yang paling benar. Ya, ini dia. Nah, sehingga kita akan dapati ya dari berbagai macam mazhab, ada yang memang dalilnya kuat, ada yang pakai logika dalilnya, ya maksudnya kias seperti itu. Ya, ada yang pakai ayat secara mujmal, ada yang pakai dalilnya terperinci begitu, dalil khusus seperti itu. Maka kita akan temui ya dengan melalui belajar fikih. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, adapun salat jamaah maka hukumnya wajib. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di antaranya adalah bahwa pernah ada, ini dalil Pak ya, tentang hukumnya wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi siapa? Laki-laki. Nanti kalau wanita, nanti pembahasannya setelah ini, insya Allah. Nah, adapun wajibnya laki-laki, sholat berjamaah di masjid pertama adalah dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah, ya, menginginkan untuk mengumpulkan kayu bakar, ya, yang mana kayu bakar ini disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang atau laki-laki yang tidak mau datang ke masjid sholat berjamaah. Ini sebuah ancaman. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa wajibnya sholat berjamaah di masjid, ya, diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah, bahwa pernah ada orang buta datang kepada Nabi. Atan nabiyya rajulun a'ma. Ada orang buta datang kepada Nabi. Kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang bisa menuntunku ke masjid. Karena apa? Dia buta. Ya, nggak bisa jalan sendiri dan butuh orang yang menuntunnya. Sementara nggak ada orang yang menuntun dia ke masjid. Maka kemudian ya dia meminta kepada Rasulullah rukhsah. Ya, rukhsah itu keringanan. Ya, meminta keringanan kepada Rasulullah agar ya beliau berfatwa ya untuk apa? Bolehnya ya si buta ini sholat di rumah saja, tidak di masjid. Ya, disebutkan di dalam hadis ini, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi. Ya, orang yang buta ini meminta kepada Nabi rukhsah agar dia dibolehkan sholat di rumahnya. Farakhasa lahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, keringanan. Nah, tetapi koma di sini. Ya, falamma walla da'ahu faqala lahu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membolehkannya, Nabi kemudian meninggalkan orang tersebut. Ya, Nabi balik lagi. Ya, kepada orang buta tadi, berkata kepada orang buta ini, hal tasma'un nida bis shalah? Apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Ya, ini Nabi bertanya kepada siapa, Pak? Orang yang buta ini. Ya, kata si buta ini, "Na'am, betul wahai Rasulullah." Fa'ajib. Maka tunaikanlah. Ya, maksudnya apa? Sholatlah di masjid. Bayangkan, Pak. Orang yang buta saja diwajibkan untuk datang ke masjid untuk apa? Sholat. Ya, kita teringat dengan seorang sahabat bernama siapa? Abdullah bin Umi Maktum, Pak. Beliau ini buta.
ya, tapi luar biasa. Rajin sholat ke masjid karena beliau tahu ya akan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Ini jadi catatan penting bagi kita. Ya, sehingga ya kita tidak bermudah-mudah meninggalkan sholat wajib berjamaah kecuali ada uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Ya, sebab syar'i yang dibolehkan seorang laki-laki untuk tidak sholat di masjid. Contohnya apa? Sebab syar'inya hujan. Ya, jadi kalau misalkan ada hujan, ya maka muazin azannya ditambahi. Ya, apa itu? Sallu fi buyutikum. Ya, hayya ala sholahnya itu, ya maka apa namanya di sela-sela azan itu, ya ada tambahan sallu fi buyutikum. Ya, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, ini menunjukkan rukhsah, ya adanya keringanan bagi laki-laki untuk tidak sholat di dalam masjid ketika ada hujan. Gerimis bagaimana Ustaz? Termasuk. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya meskipun gerimis, sekiranya bisa membasahi baju, maka itu termasuk rukhsah. Ya, apalagi rukhsah sakit, ya, yang tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, atau sakit ya yang mungkin dia bisa melangkah ke masjid tapi berpotensi menular. Ya, seperti apa? Flu misalkan. Ya, terus apa lagi? Apa kemarin yang lagi ramai, Pak? Corona misalkan, ya. Maka sudah, ya, tetap di rumah. Kalau hajatan bagaimana, Ustaz? Ya, sebagai panitia misalkan. Tetap ke masjid, tuh. Kalau pengantinnya bagaimana? Sudah dimenor-menorin begitu kan? Apakah harus tetap di masjid wudu gitu? Ya, memang harus, Pak. Ya, kalau apa namanya? Kalau pengantin meskipun sudah dirias sekalipun ya harus wudu. Ya, kalau sudah pudar maka ya silahkan didandanin lagi setelah kata. Ya, ini tentang hukum sholat berjamaah ya bagi laki-laki di masjid. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Adapun perempuan bagaimana nih, ibu-ibu? Ya, hukumnya apakah wajib? Tidak. Bagi perempuan adalah sunnah. Artinya, ya sholat di masjid ya itu diperbolehkan. Ya, tetapi afdolnya bagi perempuan sholatnya di mana? Apakah di rumah atau di masjid? Di rumah. Ibu-ibu ya, kalau sholat ya lebih afdolnya mana? Di rumah. Ya, kecuali seperti ini. Ya, artinya ibu-ibu kerja, ya kemudian pulang sambil majelis ilmu, ya itu nggak apa-apa. Ya, itu pun dengan catatan apa itu? Izin dulu ke suaminya. Ya, misalkan ya izin dulu Pak atau yang ya punten saya izin nih mau ke masjid setelah kerja ada kajian, izin dulu Bu ya, ini adabnya. Ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Apabila seorang perempuan di antara kalian itu meminta izin untuk datang ke masjid, izin kepada siapa? Kepada suaminya. Ya, maka jangan larang dia. Nah, ini dia catatan penting bagi kita seorang suami, Pak. Artinya kalau misalkan ada istri kita minta izin, Pak, ya saya izin mau ke masjid, ada taklim, ya sekaligus sholat berjamaah, boleh tidak? Itu kita nggak boleh ngelarang, Pak. Ya, nggak boleh ngelarang. Kata siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala yamna'ha, nggak boleh ngelarang. Ya, tinggal diizinkan sudah. Ya, kalau sekiranya benar datang ke masjid untuk apa? Ikut majelis taklim dan kebaikannya untuk kita juga. Kita kalau punya istri yang solihah senang tidak, Pak? Senang. Ya, dibikin apa? Minta tolong dibikinin apa untuk bikinin kopi gercep. Karena tahu keutamaan melayani suami. Diminta apa aja, ya, diminta tolong apa saja, ya, mau, Pak. Kenapa? Karena istri kita tahu bagaimana ketingginya kedudukan seorang suami bagi ya istrinya. Ya, jadi jangan sampai kita ngelarang istri kita untuk belajar ilmu agama. Ya, kadang-kadang ada orang ya seorang suami ini lucu, ngelarang istrinya untuk hadiri majelis ilmu. Sudah di rumah saja, ya fokus dandan saja. Ya, akhirnya apa? Istrinya nggak ngerti ilmu agama. Ya, akhirnya apa? Jadi benalu dalam rumah tangganya. Ya, dia tidak mau taat. Ya, bahkan tidak jarang kita dapati seorang istri kemudian selingkuh. Ya, belum lagi berani melawan siapa suaminya. Karena apa? Minimnya ilmu agama. Dan yang salah kita seorang suami. Karena tidak mendukung mereka untuk apa? Belajar ilmu agama.
Hadirin azanillah wa iyyakum, ya. Ini tentang hukum salat berjamaah. Adapun bagi wanita, ya tadi, ya, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Ya, sunnah, ya, boleh silakan di masjid, ya, untuk salat berjamaah, tetapi ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang wanita. Adab yang pertama, minta izin kepada siapa? Suaminya. Ya, dan suami tidak boleh melarang. Adab berikutnya, pastikan auratnya tertutup dengan rapat. Ya, kadang kita dapati di kampung saya, Pak. Itu ibu-ibu kalau mau masjid, itu sampai saking semangatnya, betisnya sampai disilak. Berarti disilak. Calonnya disilak gitu ya. Betisnya sampai kelihatan. Ya, dia pengen mendapatkan pahala, tapi satu sisi dia mendapatkan dosa besar dengan diperlihatkan auratnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, pastikan bahwasanya setiap aurat, ya, satu senti pun harus tertutup. Hadirin azanillah wa iyyakum. Adab yang lainnya, ya, tidak boleh bagi seorang wanita datang ke masjid dengan apa? Memakai minyak wangi yang sampai tercium oleh laki-laki, ya, yang bukan mahram. Jadi, bagaimana Ustaz kalau misalkan bau badannya nggak enak, ya, habis kerja misalkan keringatan, ya, maka ya guyur dulu lah, begitu ya. Atau misalkan pakai minyak wangi yang samar baunya, hanya sebatas untuk menghilangkan bau badan saja. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Sampai kemudian kadang-kadang kita dapati, Pak, ya, ada wanita, ya, lewat itu baunya ketinggalan, bau wanginya. Ya, bukan bau keteknya, bukan, ya. Tapi masih mending yang ketinggalan bau ketek, nggak dosa. Ya, wajar orang dari pagi sampai sore kerja. Ya, yang jadi masalah yang ditinggal itu bau wanginya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahiya zaniyah. Ya, seorang wanita yang memakai minyak wangi, ya, kemudian keluar rumah, kemudian dicium bau wanginya oleh laki-laki ajnabiyah, ya, laki-laki yang bukan mahram, maka kata Nabi fahiya zaniyah. Dia itu adalah pezina. Ya, ngeri. Ya, maksudnya dia pezina bukan berarti hukumnya sama dengan berzina, bukan. Ya, tetapi maksudnya adalah ini orang bisa menyeret laki-laki untuk berbuat zina. Ya tidak? Hadirin azanillah wa iyyakum. Dan setiap mata yang melihatnya pun berzina. Maksudnya apa? Dengan zina matanya. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau beli minyak wangi, pilih-pilih mana yang buat keluar rumah, mana yang buat di dalam rumah. Ini harus dibedakan. Ya, jangan sampai sebaliknya. Ya, di luar rumah, masya Allah, bau minyak wanginya kemana-mana. Ya, tapi giliran di rumah, baunya apa? Kencur. Ya, bawang putih, kemenyan, gitu ya. Ya pantas suaminya nggak betah misalkan ya. Karena apa? Baunya luar biasa ya. Bumbu 7 dapur sudah. Bukan bunga 7 rupa. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, ini jadi perhatian. Ya, kemudian pastikan sholat di masjid yang ramai. Ya, jangan sampai ya, sholatnya itu di masjid yang sepi, yang borongan. Tahu Pak borongan, Pak? Ya, muazini azan. Ditunggu, tengok-tengok, gak ada yang datang-datang, ya, omat. Akhirnya jadi imam. Ya, pernah kayak gitu nggak, Pak? Ya, masjid sepi, diborong semuanya oleh muazin. Ya, dia yang azan, ya, dia yang qomat, dia yang imam. Ya, makmumnya siapa? Jin. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Nah, ibu-ibu jangan sampai sholat di masjid yang seperti ini. Ya, datang ibu-ibu sendirian, ya, makmumnya cuma ibu-ibu satu, imamnya cuma itu satu, tadi muazzin. Maka ini nggak boleh. Ya, ini dalam Islam khalwat. Ya, khalwat. Ya, laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu ruangan yang bukan mahram. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah laki-laki dan perempuan, satu orang laki-laki dan perempuan, ya, berkhalwat, ya, cuma 2 orang, ya, dalam satu ruangan, ya, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Setan akan bermain. Ya, ini hati-hati ibu. Ya, jadi pilih masjid yang ramai. Ya, tapi Ustaz kan kita mau sholat, mau ibadah, mana mungkin setan itu bisa mengganggu? Nanti dulu, Pak. Setan itu ya bukan seperti apa? Bukan, kadang kalau kita dapati manusia ada yang polos begitu ya. Setan enggak. Ya, mereka itu cerdik.
Bagaimana iblis itu bisa menggoda Nabi Allah Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam itu nabi. Bayangkan, nabi. Ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya diantaranya Nabi Adam. Ya, tapi bayangkan. Dan Nabi Adam sudah di surga. Ya, tapi masih bisa digoda oleh siapa? Iblis untuk makan buah kuldi. Padahal ya di surga ada apa aja? Apel, anggur, melon, bengkoang ada. Ya, nanas ada. Ya, kita jangan salahin Nabi Adam juga. Ya, andai Nabi Adam nggak makan buah kuldi, ya kita nggak akan ya capek-capek kerja, gitu, ya capek-capek membangun bisnis. Udah kita di surga. Itu pun tidak boleh disalahkan. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, 50.000 tahun sebelum langit diciptakan dan bumi diciptakan, itu sudah ditetapkan bahwa pada akhirnya Nabi Adam akan dipindahkan tempatnya di mana? Di dunia, termasuk anak turunannya. Ya, ini juga berlaku ya bagi ujian yang menimpa kita. Kita harus yakin bahwasanya ujian yang sedang kita hadapi ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, sehingga kita tidak bisa lari dari ujian tersebut. Apakah pailit misalkan, ya, apakah sepi, ya, apakah bagaimana, ya, dan seterusnya sakit misalkan, diuji oleh istrinya, diuji oleh anaknya misalkan, ini sudah menjadi ujian. Ya, tinggal kita evaluasi bagaimana baiknya bersikap dalam menghadapi ujian tersebut dan imani bahwasanya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati akan legowo, ya, tidak menyesali, ya, tidak gelisah, tidak resah. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, ini kembali kepada tadi ibu-ibu, hati-hati ya. Jangan sampai sholat di dalam masjid yang apa? Yang sepi. Ya, cuman ada imam saja, bahaya. Ya, saya pernah mendengar, ya, tidak jarang saya mendengar. Ya, beberapa kali bahkan saya mendengar dengan kisah yang sama, tapi pelakunya berbeda. Ada guru ngaji, ya, itu berzina, Pak. Dengan siapa? Dengan murid ngajinya. Ya, guru ngajinya itu ya ustadz, begitu ya. Yang diajari adalah ibu-ibu yang sudah menikah dengan apa namanya? Sudah bersuami, begitu ya. Ya, bahkan ada ini ustadz ini bercerita ya. Ini saya mendapatkan dari ustadz lain. Beliau ini bercerita, ada seorang wanita. Dia punya suami, suaminya ganteng, Pak. Ya, atletis. Ya, bukan obesitas macam saya, bukan, ya. Atletis, gagah, ganteng. Ya. Tapi kemudian istrinya ngaji dengan seorang ustaz. Dan nampaknya dia itu sampai khulwat ketika ngaji, dibiarkan begitu mereka berdua di satu ruangan, ya. Akhirnya apa? Setan masuk ke sana. Ya, mungkin awalnya curhat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis, kemudian diberikan nasihat, tausiah oleh suaminya, oleh ustadznya, ya, dengan kata-kata quote hari ini misalkan, sehingga apa? Sehingga ya si wanita itu ya tersentuh hatinya, jatuh cinta dan akhirnya apa? Mau berzina mereka. Ini terjadi. Hadirin azanillah wa ikum. Gak logis. Padahal si ustadz ini biasa-biasa saja dibanding suaminya yang ganteng, yang gagah. Tapi ketika syaitan bermain, ya disihir mata-mata mereka. Ya, si ustadz ditampakkan seolah-olah gantengnya luar biasa. Ya, si wanita ini pun ditampakkan seolah-olah dia ini cantiknya luar biasa. Ya, akhirnya apa? Berzinalah mereka berdua. Ya, hati-hati. Ya, kita sebagai suami pun hati-hati nih. Ya, jangan biarkan istri-istri kita ini apa? Ya, untuk ya ngaji seperti itu modelnya. Pastikan cari guru ngaji yang benar. Usahakan perempuan. Begitu ya, usahakan ustazah. Kalau ternyata di kampung kita nggak ada ustazah, ya, kalau bisa datangkan ustazah dari kampung lain. Kalau ternyata di kampung-kampung lain nggak ada ustazah, ya, ustaz nggak apa-apa lah. Ya, ngaji kepada ustaz, tapi apa? Pastikan rame-rame dan ada hijab. Begitu Pak ya. Ini hati-hati ya, untuk menghindari fitnah, ya, tipu daya syaitan. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, ini dia tentang apa? Tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun ketika perempuan itu sholat berjamaah, maka yang terbaik saf mereka, ya itu adalah paling belakang. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki adalah saf yang paling depan, yang terbaik, ya. Kemudian kalau perempuan itu paling belakang. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini, ya, sangat menjaga kehormatan wanita, ya, agar tidak terjadi apa? Ya, perzinahan dan lain sebagainya. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, apakah sampai di sini?
Ya, keutamaan salat berjamaah tidak. Ya, tadi kita sudah membahas akan wajibnya salat berjamaah. Adapun keutamanya masih banyak, Pak. Ternyata keutamaan salat berjamaah itu masih banyak. Ya, disebutkan di hadis yang sama, wadzalika anna ahadahu. Ya, dan demikian pula bahwasanya apabila seseorang di antara mereka itu seorang muslim, idza tawaddoa fa ahsanal wudu, apabila dia berwudu, maksudnya wudu di rumahnya ketika hendak salat berjamaah di masjid dengan sebaik-baik wudu. Maksudnya sebaik-baik wudu bagaimana? Benar-benar ikhlas ketika berwudu dan kemudian wudunya itu plek seperti wudunya Nabi. Maksudnya apa? Didasari dengan ilmu agama. Ya, kadang kita dapatnya ada wudu orang asal wudu. Ya, wajahnya enggak rata. Ya, enggak dibasuh dengan air secara rata. Sah tidak? Enggak sah. Ya, tangannya cuman sampai ya apa namanya? Enggak sampai siku-siku, ya, namanya wudu itu ya dari ujung sampai siku-siku. Ujung jari sampai siku-siku. Itu harus rata airnya. Ya, kaki ya dari mata kaki ya sampai ya seluruh ujung jari jemari kaki, telapak kakinya ya dibasahi ya, tapi usahakan lewat mata kakinya ya, jangan sampai pas mata kaki ya, jangan sampai ada satu ya titik pun itu nggak kena air, itu nggak sah, makanya harus diperhatikan ya. Kemudian sunnah-sunnahnya dilakukan ya agar kemudian masuk pada ya hadis ini teranggap sebagai fa'ahsanal wudu ya, wudu dengan sebaik-baiknya. Nah, wudu di rumah dengan sebaik-baik wudu, tsumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid. La yuridu illa shalah, ya tidaklah dia berniat kecuali untuk apa? Sekedar salat. Sudah, tujuan dia datang dari rumah menuju masjid hanya salat sudah. Ya, salat berjamaah. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada tujuan. Ya, tidaklah dia bangkit kecuali untuk benar-benar salat. Maka apa kira-kira keutamaan yang akan didapat? Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakhtu khutwatun illa rufi'a lahu biha darajatun. Maka tidaklah dia melangkah kecuali diangkat dari setiap langkah kakinya derajat. Bayangkan, ya berapa banyak langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah kita ke masjid, maka sebanyak itulah derajat yang akan kita dapatkan. Semakin banyak langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid, berarti derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya. Wa huttu anhu bi khati'atun. Ya. Bukan hanya sebatas itu. Ya, keutamaan yang akan kita dapat, ya, tetapi juga sekaligus akan dihapus setiap dosa, setiap kesalahan dari langkah-langkah kaki tersebut. Ya. Jadi semakin banyak langkah kaki kita menuju masjid, ya, maka semakin banyak dosa yang akan dihapus. Ya, makanya dahulu ya tidak jarang sahabat Nabi itu, Pak, memilih rumahnya itu jauh dari masjid. Ya, bukan karena ya nggak mau dengar azan. Bukan karena malu dengan apa? Jamaah masjid, bukan. Tetapi karena ingin mendapatkan keutamaan ini. Ya, supaya pahalanya banyak, ya, supaya apa? Supaya ya derajatnya semakin tinggi. Bahkan ada sahabat Nabi yang ditawarkan oleh banyak orang, kamu beli ini aja keledai saja. Kasihan rumahmu itu jauh dari masjid. Maka dia menolak. Saya nggak mau. Ya, saya pengen supaya datangnya saya ke masjid dapat pahala, ya pulangnya saya dari masjid saya tetap dapat pahala. Ya, dengan langkah kaki saya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakna dengan hadis Nabi, orang tersebut mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini luar biasa. Ya, jadi kita ini jangan mager, Pak. Ya, kalau misalkan kita jauh, kalau bisa sih ya jangan pakai motor, ya, tapi apa? Langkah kaki. Ya pakai apa? Langkah kaki. Ya, masalahnya kita orang Indonesia itu pengennya kemana-mana pakai apa? Motor. Ya, akhirnya apa? Terlewat ini pahala yang luar biasa. Ya, kemana-mana pakai motor, ke warung pakai motor. Ya, padahal cuman ke depan gang aja pakai motor. Ya, orang Jepang itu, Pak, ya, itu kemana-mana itu pengennya jalan kaki, kecuali yang jauh misalkan, ya. Itu biasa bagi mereka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yadkhulal masjid,
Ya, terus seperti itu dia mendapatkan derajat yang tinggi. Dia pun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk dalam masjid. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ya, dia masih mendapatkan keutamaan yang banyak yang lainnya. Apa itu? Fa idza dakhala al-masjid, maka ketika dia masuk ke dalam masjid, kana fi sholati makanati sholatu hiya tahbisu. Ya, dia itu teranggap salat. Misalkan salat zuhur jam berapa, Pak? Salat maghrib tadi jam berapa? Jam 6 misalkan. Ya, dia jam setengah 6 sudah di masjid. Ya, ketika sunnah-sunnah tadi, ya, hal-hal tadi dilakukan, sholat dari rumah, kalau dari sini misalkan dari kantor, ya, so, wudunya tidak di sini, tapi dari kantor, ya, kemudian dia berniat, ya, untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya, tetapi ternyata datangnya kecepatan, ya, datang jam setengah 6 dan sholat maghrib ditegakkan jam 6, maka duduknya dia di masjid, Pak, itu sudah terhitung seperti mendapatkan pahala sholat maghrib. Ini luar biasa. Ya, sampai kemudian dia sholat maghrib. Hadirin azan Allah wa iyyakum. Apakah sampai di sini? Keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid? Tidak. Masih ada lagi. Apa itu? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Ya, dan para malaikat, ya, itu mendoakan, ya, seseorang di antara kalian selama kalian masih duduk di majlisnya, di masjid. Apa doa mereka para malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini, ya rahmatilah dia. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah berilah ampunan kepadanya. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Ya, selama dia tidak apa? Tidak membuat onar. Ya, tidak membuat kesalahan, tidak membuat apa? Dosa, ya, dan dia pun tidak berhadas, tetap di masjid, maka terus malaikat mendoakannya. Ini, Pak, sederet keutamaan, ya, yang akan didapat orang yang apa? Yang sholat di masjid berjamaah. Apakah kita tidak pengen, Pak, ya, mendapatkan keutamaan sebanyak ini? Ya, dan tentu, ya, ini hal yang harus kita perhatikan adalah tata caranya. Ilmunya bagaimana? Ya, karena tidak setiap orang yang sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Ya, saya ulangi, ada syarat yang harus dilakukan manakala kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Syarat yang pertama apa, Pak? Ya, wudunya di rumah. Ya, bukan di masjid. Ya, setelah wudu, ya, wudunya dengan cara apa? Dengan sebaik-baik wudu. Ya, didasari dengan ikhlas yang benar dan kemudian didasari dengan ilmu. Ya, setelah wudu dengan baik, maka kemudian dia niat datang ke masjid dengan apa? Untuk sholat berjamaah. Ya, maka dia akan mendapatkan apa? Derajat yang tinggi, dan kemudian dia apa? Dia akan diampuni setiap langkah kakinya. Ya, di mana langkah kakinya itu, ya, dosa yang akan diampuni itu adalah terhitung dari langkah kakinya itu. Semakin jauh, ya, semakin banyak langkah kakinya, maka semakin banyak dosa yang diampuni. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, ini dia syaratnya. Ya, ibu-ibu, ya, dan ini juga berlaku, ya, bagi wanita, memiliki keutamaan yang sama. Ustaz, bagaimana kalau misalkan datang ke masjid pakai motor? Ya, pakai mobil. Apakah kemudian mendapatkan keutamaan yang sama? Ya, langkah kakinya seperti orang yang melangkah dengan langkah kakinya ke masjid? Tidak, Pak. Ya, tidak. Ya, tidak mendapatkan keutamaan yang sama. Hadirin azanillah wa iyyakum. Oleh karenanya, ya, sahabat Nabi, ya, pernah ada yang ditawarkan, sudah, ya, kamu itu sholat di beli keledai saja. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, kata Ubay bin Ka'ab, kana rajulun minal ansar. Bahwasanya dahulu ada seseorang dari kalangan Ansor. Ya, Ansor itu siapa, Pak? Ya, penduduk asli Madinah yang menolong kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahwa dahulu, kata Ubay bin Ka'ab, ada seseorang dari kalangan Ansor, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Ya, yang mana aku tidak tahu bahwa ada seseorang yang lebih jauh tempat tinggalnya daripada orang tersebut. Artinya apa? Ini orang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid. Ya, wa kanat
la tukhti'uhu salat. Dan orang ini nggak pernah absen untuk sholat di masjid. Hadir zuhur, hadirnya ke masjid, ya maghrib, isya, subuh, ya asar, ya seperti itu, ke masjid rajin. Sampai-sampai dikatakan kepadanya, lau ishtaraita himaran litarkabahu fi dhuluma wa fi ramda. Ya, mungkinkah engkau itu beli keledai saja untuk engkau tumpaki di setiap musim untuk datang ke masjid? Ya, maka apa kata dia? Ya, ma yasurruni an manzili ila jambil masjid. Ya, aku ini nggak senang. Ya, kalau sholatku itu kalau rumahku itu di samping masjid, aku nggak senang. Kenapa? Ya tadi, dia ingin mendapatkan pahala, ya dengan langkah kakinya yang banyak, ya demikian pula ketika pulangnya. Ini luar biasa. Semangatnya sahabat Nabi dalam beribadah. Baik, hadirin azanallah wa iyyakum, bahkan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin apa? Pernah mendengar ada sekelompok kaumnya, ya sahabat Nabi ingin pindah rumah, ya dari tempat yang jauh ke masjid, pindah ke tempat ya di samping masjid, ya. Tapi kemudian Nabi mendengar, apa sikap Nabi? Sudah, ya jangan pindah ke sini, jangan pindah dekat masjid, ya sudah, tetap di rumahmu saja. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala yang banyak, ya. Tapi kalau sudah kadung tinggal di samping masjid, ya itu juga bagus, ya jangan sampai dadak-dadakan rumahnya dijual, ya bukan berarti ya rumah yang di samping masjid itu ya tidak mendapatkan keutamaan, jelas ya mendapatkan keutamaan yang lainnya, ya barangkali ya dia ya mendapatkan keutamaan bisa azan begitu, ya begitu. Dan kita tahu bahwasanya muadzin itu ya pahalanya luar biasa, Pak. Pahalanya luar biasa. Baik, hadirin azanillah wa iyyakum, ini dia hadis ya yang kita ya bahas ya tentang pentingnya niat. Ya, pentingnya niat. Dan kita tahu bahwasanya di sini dijelaskan tentang bagaimana agar kita mendapatkan keutamaan yang banyak ketika kita salat berjamaah. Ya, dan bisa jadi orang yang sama-sama salat berjamaah tetapi nilainya berbeda, Pak. Ya, sama-sama salat berjamaah tetapi nilainya berbeda. Yang satu ini nggak dapat doa dari malaikat, yang satu ini nggak dapat ampunan, ya, yang satu ini juga nggak dapat ya ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena dia tidak wudhu dari rumah, wudhunya di masjid, ya. Meskipun niatnya apa? Sholat berjamaah di masjid, ya, tetapi rangkaian syarat ini harus dilakukan. Ya, yang pertama apa? Wudhu di rumah dengan wudhu yang baik, dan kemudian niatkan datang ke masjid untuk salat berjamaah. Baik. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini bisa jam berapa menit lagi, Pak? 2 menit lagi? 3 menit? Baik. Barangkali ya ini dapat kita sampaikan ya, kalaupun ya kita membahas satu hadis ya, tambahan berikutnya, khawatir tidak cukup waktunya ya, sehingga barangkali ini ya yang dapat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih menjaga perbedaan. Cek. Halo. Oh. Perbedaan antara hadis maudhu sama doif, yang pertama. Yang kedua mengenai bab wudhu, bagaimana hukumnya sah atau tidak pada saat kita berwudhu tidak melakukan istinsyaq. Oke, cerita aja, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, yang berbobot. Tadi pertanyaan yang pertama adalah perbedaan ya, Pak ya, antara hadis maudhu dengan hadis dhaif. Hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu. Tidak ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada orang pendusta membuat hadis, ya membuat seperti hadis misal kalimat hikmah begitu ya, bijak, tapi kemudian dinisbatkan bahwa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebut dengan hadis palsu. Ya, siapa yang membuat hadis palsu? Ada zindik,
orang-orang kafir, ya, berusaha untuk merusak agama Islam. Dari mana? Dari dalam, dengan membuat hadis palsu. Tapi setiap kali mereka membuat hadis palsu, pasti ketahuan. Kenapa? Karena dengan adanya sanad akan dicari oleh para ulama ahli hadis. Ini dari mana sumbernya? Ya, sudah nggak ketemu sumbernya dari mana? Ya, maka kemudian diketahui ini hadis palsu. Ya, kemudian ya dari mana lagi kok bisa ada hadis palsu? Bahkan ada ya oknum orang Islam pun ada, ya, membuat hadis palsu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya baik sebetulnya, untuk memotivasi agar orang lain itu bisa beribadah dengan semangat. Tapi problemnya dia itu bodoh. Ya, semangat ibadah tapi tanpa ilmu. Ya, dia kira dengan memotivasi orang lain tanpa ilmu, ya asal buat hadis kemudian dinisbatkan kepada Nabi, itu sebuah kebaikan. Ya, padahal itu sebuah keburukan yang besar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kadzdzaba alayya falyaq'ad maq'adahu finnar. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah ya tempat duduknya di dalam neraka. Ya, falyukhad maq'adahu minan nar. Maka ambillah ya tempat duduknya di neraka. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Au kama qala. Nah, ini dia, hadis maudhu. Jadi motivasinya banyak dan bermacam-macam. Ya, adapun Syiah, ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas Syiah ya, Pak ya. Ini Syiah ini salah satu spesialis, salah satu kelompok yang spesialis itu buat hadis palsu. Ya, di antara isi hadis palsu itu dalam rangka untuk apa? Mendoktrin ya manusia untuk mengikuti agama Syiah dengan membuat hadis tentang keutamaan Ahlul Bait. Ya, keutamaan apa? Ali bin Abi Thalib diadakan. Ya, ini dia. Hadis dhaif bagaimana? Kalau hadis dhaif, ya, adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Misalkan, ya, hadisnya ini ada sanadnya, ya, tersambung, ya, tetapi tadi salah satu perawinya, misalkan dia itu pelupa. Misalkan Imam Bukhari dari gurunya, ya, kemudian gurunya ini dari gurunya lagi, ya, gurunya ini yang kedua ini dari tabi'in misalkan, tabi'in kemudian ke sahabat Nabi, sahabat Nabi ke Nabi, memang sanadnya tersambung, tapi yang jadi masalah ini guru yang keduanya ini dia pelupa, begitu ya. Maka para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis dhaif, lemah. Dhaif artinya lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujah untuk hukum, ya, masalah ibadah, masalah fikih dan juga akidah, ya, dan juga akhlak. Tetapi kalau untuk fadhailul a'mal, ya, keutamaan amal, ini masih diperbolehkan selama dhaifnya tidak kuat. Ya, kalau dhaifnya kuat, sangat lemah sekali, maka sudah, ya, tidak bisa dijadikan hujah apapun. Hatta masalah keutamaan amal. Begitu Pak ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan tidak istinsyaq, ya, menghirup air, ya, dengan apa? Dengan hidung dan atau dengan mulut misalkan, ya, seperti itu. Maka ya ini termasuk sunnah. Sunnah. Artinya ya dilakukan itu mendapatkan pahala, itu bagus. Tapi kalau kemudian tidak dilakukan, maka tidak mendapatkan keutamaan istinsyaq. Begitu Pak ya. Seperti itu. Cuma dua Pak ya. Ya. Baik. Silakan Pak. Iya. Bagaimana kalau wudhunya itu di kamar mandi, gitu ya? Tidak di tempat wudhu seperti apa? Di masjid. Sah, Pak. Ya, sah wudhu di kamar mandi. Ya, ini para ulama ya sepakat. Ya, bahwasanya wudhu di kamar mandi itu sah, tidak ada masalah. Begitu. Silakan, Pak. Iya. Iya. Oh gitu. Untuk masalah gerak dalam gerakan sholat, memang ya kita ini tidak boleh bermudah-mudah untuk menggerakkan badan kecuali sesuai dengan ya kebutuhan hajat.
aduh ini ada apa namanya? Apa Bu? Gatal ditahan. Gatal ditahan. Misalkan ada hal-hal yang bisa memudaratkan, ada tawon misal lebah gitu ya. Plok di sini. Di apa? Diusir gitu ya. Maka itu ma'fu ya, darurat sifatnya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kemudian ada orang yang menggerak-gerakkan jari gitu ya. Sedangkan dalam satu mazhab tertentu Imam Syafi'i sendiri itu bahkan ada satu pendapat ya, dalam mazhab itu, dalam mazhab Syafi'i 3 kali, lebih 3 kali, maka itu hukumnya salatnya tidak sah. Sementara kita dapati ada satu mazhab lain itu apa namanya, menggerakkan jari. Hadirin azanillah wa iyyakum, maka ini namanya khilafiyah yang muktabarah ya, yang memiliki dalil yang sama-sama kuat. Begitu. Nah, adapun yang menggerakkan jari memang itu ada sunnahnya. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya itu didapati pernah menggerakkan jarinya. Begitu ya. Nah, adapun ya mazhab Imam Syafi'i ya, pendapat yang muktamad dalam mazhab itu tidak menggerakkan jarinya. Begitu. Jadi ini pendapat yang muktabarah atau apa namanya, khilafiyah, perbedaan pendapat yang muktabarah, yang sama-sama kuat dalilnya. Bagaimana sikap kita? Saling menghargai seperti itu. Bagaimana kita berimam dengan imam yang misalkan menggerakkan apa namanya, jari? Sah salatnya. Karena tadi khilafiyahnya muktabarah, begitu. Dan memang ada uzur di sana. Ya, uzur, ada alasan syar'i, begitu. Kenapa kemudian menggerakkan jari tangan? Kenapa? Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Ya, begitu. Jadi kecuali menggerakkan tangan main-main, ya. Misalkan main-main bukan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, ada 2 orang misalkan. Ada 2 imam, ya. Imam yang satu menggerakkan jari tangan itu memang mengikuti sunnah Nabi. Maka makmumnya sah. Tapi ada imam dia menggerakkan jari tangan itu bukan karena untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, begitu. Main-main begitu. Maka dia tidak ya bisa membatalkan sholat. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini dia jawabannya Pak ya. Baik. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Ada riwayat ya, salah seorang sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ikut salat berjamaah dengan Nabi. Tapi kemudian ketika pulang, ya, beliau mengimami lagi, ikut salat berjamaah, ya, tapi beliau jadi imam bagi kaumnya di sana. Maka bagaimana? Apakah laki-laki ini, seorang suami, ketika pulang dari masjid, ya, boleh tidak menjadi imam berjamaah bagi istrinya? Boleh, Pak. Dilakukan terus-menerus boleh tidak? Boleh. Gitu ya? Oh tidak. Bagi istri atau bagi suami? Oh, iya, bagi istri nggak wajib. Iya, jadi ketika ya afdolnya seorang istri itu sholat di rumah, maka diartikan ya maksudnya adalah sholat sendirian, begitu. Tidak harus berjamaah. Tapi kalau berjamaah bagaimana dengan suami? Boleh, begitu. Utama mana? Ya berjamaah. Ya, kalau suaminya mau gitu ya, terus menerus seperti itu. Jamaah di rumah, pulang sholat berjamaah lagi dengan istri. Itu juga ada keutamaan. Ya, tentu tak ada pahala tambahan bagi seorang suami. Begitu, Pak ya. Tinggal mau nggak kitanya nih sebagai suami. Di sini sudah lama-lama sholat berjamaah, pulang-pulang jadi imam lagi bagi istri. Ya, silahkan mau nggak? Ini mau nggak nih Pak? Ya, hanya Allah dan tentunya ya saya yang tahu. Jadi nggak apa-apa, boleh begitu ya bagi seorang suami menjadi imam lagi bagi istrinya di rumah. Gitu. Oh, ya.
Iya, itu afdol itu. Ya, lebih utama. Begitu. Karena otomatis ya, kita tahu bahwasanya sholat berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendiri. Gitu. Ya, silakan. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau memang niatnya pengen bangun, ya kan? Sudah ada upaya untuk apa disetting supaya bangun, misalkan alarm juga apa? Dinyalakan begitu ya. Di jam misalkan jam 12 kurang 15 menit misalkan. Tapi pules gitu ya, lali gitu ya. Maka kelewatan sampai jam berapa? Sampai jam setengah dua misalkan. Bagaimana? Dosa enggak? Enggak dosa. Pertama sudah niat pengen bangun, ya. Terus kemudian sudah ada upaya untuk disetting ya, menggunakan alarm, maka tidak berdosa. Ya, yang berdosa adalah dia memang ada niat, ya, untuk apa? Lempeng lewat sholat zuhur, gitu ya. Dan tidak dinyalakan alarm, sudah. Ya, berarti dia dosa karena apa? Tidak sholat di masjid. Ada lagi satu uzur, Pak. Ya, apa itu? Ketika makanan sudah dihidangkan dan perut dalam kondisi lapar, ya. Misalkan, aduh, perut sudah keroncongan nih, ya, istri sudah menyiapkan makanan, maka ya, meskipun komat kita lanjutkan makan, ya, sampai kemudian selesai makannya. Kalau sudah selesai di masjid, kita kemudian mendapatkan uzur untuk salat di rumah, seperti itu. Ya, kenapa? Mudorot. Kalau perut keroncongan datang ke masjid, ya, bukan apa-apa. Yang repot imam sama jamaah pingsan, khawatir. Ya, maksudnya apa? Enggak khusyuk nanti sholatnya. Ya, sedangkan ruh dalam sholat itu adalah kekhusyuan. Ya, usahakan untuk khusyuk. Begitu. Ya, silakan. Ngalah bos ya. Iya, sebetulnya dalam syariat musola dengan masjid itu sama, Pak. Ya dikatakan masjid tempat sujud, ya begitu. Nah, maka mana yang lebih utama untuk sholat berjamaah? Maka di musola terdekat, begitu ya. Nah, kecuali sholat Jumat, nggak boleh kita di musola terdekat, begitu ya. Harus di masjid jami di kepala desa biasanya ya, gitu. Silakan Pak. Iya, para ulama ya berpendapat bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu bisa dikodok, ya, ketika tidak ketinggalan. Misalkan, waduh, sudah buka pintu, apa namanya, sudah komat tuh, apa namanya, masjid, gitu ya. Maka otomatis nggak kebagian dong, tidak ada waktu lagi untuk sholat sunnah qobliyah ya. Maka bagaimana? Sholat dengan imam berjamaah. Setelah sholat, kemudian kita dikodok sholat 2 rakaatnya tadi. Dilakukan apa? Setelah sholat subuh. Tapi kalau tadi kasusnya seperti Bapak ya tanyakan, bagaimana kalau misalkan kebangun sudah jam berapa? Jam 7. Gitu ya Pak ya, misalkan. Ini nggak dibuat-buat nih, tidurnya beneran, bukan karena niat pengen bangun jam 7, bukan ya. Nah, kalau bangun, maka mana yang lebih utama adalah sholat kodok, apa namanya, uh, subuhnya. Dan tidak dianjurkan, tidak ada sunnahnya untuk mengkodok sholat qobliyahnya. Ketika kasusnya seperti itu. Ya berbeda dengan kasus sebelumnya tadi. Begitu. Ya, silakan.
Mohon diulangi dari awal. Mas Bu. Ya. Oh gitu. Misalkan kosong ya, artinya sudah penuh. Sop pertama, sop kedua, sop ketiga kosong semua. Ya. Antum sholat satu nih di sini nih. Ya. Apakah padahal ini masih berlangsung nih sholat berjamaah. Apakah munfarid ya atau teranggap sholat berjamaah ketika ikut-ikutan gitu ya? Ya teranggap sholat berjamaah. Teranggap begitu, Pak. Ya. Tapi nanti ada khilaf nih. Ya, apakah sebaiknya menarik salah satu ya dari deretan soft yang di sini atau lebih baik tetap sholat di sini sendirian. Ya, saya mengambil pendapat tetap sholat ya di belakang sendirian tanpa menarik ya orang yang ada di ya sudah di kanan atau di kiri atau di depan di sini. Begitu, Pak ya. Cukup ya, Pak ya. Oh, satu lagi, silakan, Pak. Enggak. Ya, pada saat nyampe nggak usah diulang. Dan kita sholat sesuai dengan di mana pesawat itu menghadap. Ya, ini nanti ada pembahasan dalam fikih sholat di atas kendaraan. Ya, jadi sholatnya itu di mana? Ya, sholat menghadap itulah disitulah kita sholat. Giring ke kiri jangan, nggak bisa. Giring ke kanan juga nggak bisa, Pak ya. Kecuali di Saudi Airlines ya, pesawat Saudi Airlines itu di sana ada musola, ada tempat khusus untuk sholat. Barangkali memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ya, tapi kalau ya di pesawat ya umum ya itu nggak ada musolahnya. Bagaimana? Ya nggak bisa. Jadi ya di sana memang sudah diatur dalam fikih bahwa sah ya tetap sah meskipun tidak menghadap kiblat. Begitu dan tanpa nggak usah diulang. Begitu, Pak ya. Cukup, Pak ya. Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.